Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti penuh dengan ujian, penuh kegelisahan, dan seakan berbeda dengan orang-orang di sekitarmu? Ketika orang lain menikmati hidup seadanya, kamu justru merasa tidak tenang. Ketika yang lain merasa cukup dengan rutinitas, kamu merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirimu, seolah ada panggilan tak terlihat, panggilan untuk menjadi lebih dari sekadar orang biasa. Dan tahukah kamu, bisa jadi itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi itu adalah isyarat dari langit bahwa kamu termasuk jiwa-jiwa pilihan. Orang-orang yang ditakdirkan akan sukses. Karena sukses bukan hanya soal harta dan pangkat, tapi tentang sejauh mana hidupmu membawa manfaat dan sekuat apa kamu bertahan di jalan yang Allah tunjukkan. Dalam narasi ini, kita akan menggali 3 ciri kuat yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sedang disiapkan Allah untuk mencapai kesuksesan sejati, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jika kamu memiliki salah satu dari ciri ini, maka bersiaplah, Allah sedang menuliskan skenario luar biasa untuk hidupmu. Ciri pertama, kamu tak pernah betah dalam zona nyaman. Mungkin kamu sendiri tak bisa menjelaskannya. Ada perasaan mengganjal dalam hati saat kamu terlalu lama berada di situasi yang aman-aman saja. Hidupmu baik-baik saja, pekerjaanmu stabil, orang-orang di sekelilingmu juga menyukaimu. Tapi entah mengapa, hatimu justru terasa kosong. Kamu merasa ada yang belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang belum kamu lakukan. Dan itulah jiwa besar. Jiwa yang sedang dipanggil oleh takdirnya. Allah tidak meletakkan rasa gelisah dalam dada orang biasa. Kegelisahan itu adalah tanda bahwa kamu diciptakan bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Lihatlah para nabi dan orang-orang hebat. Mereka semua pernah merasakan kegelisahan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam gelisah melihat kaumnya menyembah berhala. Beliau tidak bisa diam. Nabi Musa alaihissalam gelisah saat melihat penindasan Fir'aun terhadap Bani Israel. Dan Rasulullah sendiri merasa resah di tengah masyarakat Quraisy yang penuh kemusyrikan dan kezaliman. Sampai akhirnya, beliau menyendiri di Gua Hira, karena hatinya tahu, hidup ini tidak boleh berhenti di kenyamanan. Jiwa yang besar tidak akan bisa tidur nyenyak dalam keadaan stagnan. Setiap hari akan muncul tanya dalam hati, sudahkah aku memberikan yang terbaik dari diriku? Apakah hidupku ini hanya untuk bekerja, makan, tidur, dan mengulanginya lagi esok hari? Apakah aku sudah menjalankan misi hidup yang Allah titipkan padaku? Sahabatku, jika kamu sering bertanya-tanya seperti ini, bersyukurlah. Itu pertanda jiwamu tidak mati. Jiwamu sedang hidup, bahkan sedang memanggilmu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman, tapi sebenarnya berbahaya. Karena dari luar tampak seperti tempat perlindungan, padahal ia bisa menjadi penjara diam-diam. Di sana kita bisa kehilangan semangat, kehilangan arah, dan paling mengerikan, kehilangan potensi. Ingatlah, burung tidak diciptakan untuk diam di sangkar, seindah apapun sangkarnya. Ia diciptakan untuk terbang. Maka bila jiwamu terus mendesakmu untuk keluar, untuk berubah, untuk berkembang, itulah fitrahmu. Rasa tidak betah itu adalah cara Allah menyuruhmu. Bangkitlah, aku telah siapkan jalan yang lebih indah. Tapi kau harus keluar dari zona nyamanmu terlebih dahulu. Namun, jalan keluar dari zona nyaman pasti tak mudah. Di luar sana ada ketidakpastian, ada kegagalan, ada keraguan. Tapi justru disitulah tempat Allah menaruh pertumbuhan. Karena manusia tidak akan pernah benar-benar dewasa di tempat yang aman. Tapi justru saat diuji, saat dia meraba dalam gelap, saat dia jatuh dan bangkit, dan saat dia menemukan bahwa dalam ketidaknyamanan itu, ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Sahabatku, kamu mungkin saat ini sedang merasa gelisah, ingin resign, ingin pindah haluan, ingin merintis sesuatu, tapi ragu, takut, dan itu wajar. Namun percayalah, rasa takut tidak boleh menghentikan langkah jiwa yang dipanggil oleh takdir. Karena lebih menyakitkan bila nanti kamu menyesal bahwa kamu seharusnya bisa lebih jauh,
lebih tinggi, lebih bermanfaat. Jangan biarkan zona nyaman mencuri masa depanmu. Jangan biarkan rasa aman membunuh potensi sucimu. Karena jiwa-jiwa pilihan tidak akan pernah bisa tidur lelap dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Ciri kedua, kamu tetap melangkah meski tak dipahami. Ada saatnya kamu memilih jalan yang berbeda dari orang kebanyakan. Bukan karena kamu ingin tampil beda, tapi karena jiwamu tahu, jalan umum bukan jalanmu. Namun, inilah tantangan besar dari jiwa yang ditakdirkan sukses. Kamu akan sering disalahpahami, bahkan oleh orang-orang terdekatmu. Mereka akan berkata, kamu terlalu idealis. Kamu buang-buang waktu. Ngapain capek-capek? Hidup itu yang penting aman. Dan kamu hanya bisa diam. Bukan karena tak punya kata-kata, tapi karena kamu tahu. Penjelasanmu pun belum tentu dimengerti. Seorang penulis, misalnya, saat semua orang mencari pekerjaan tetap, dia justru mengurung diri di kamar, menulis dari pagi ke malam, tanpa penghasilan pasti. Orang tuanya bingung, temannya heran. Tapi dia tahu, tulisan ini akan mengubah dunia suatu saat nanti. Atau seorang pemuda yang menolak tawaran gaji besar karena ingin fokus berdakwah, membina generasi muda di jalan Allah. Orang-orang menganggapnya aneh. Tapi ia tetap teguh karena dalam hatinya sudah bulat. Aku memilih jalan ini karena Allah. Itulah ciri orang yang ditakdirkan sukses. Bukan karena semua orang mendukungnya, tapi karena dia berani melangkah meski dalam kesepian. Ingatlah kisah Rasulullah. Beliau pernah sendirian, dihina, dicaci, dilempari batu, bahkan oleh kaumnya sendiri. Namun apakah beliau berhenti? Tidak, karena beliau tahu kebenaran tidak butuh tepuk tangan. Kebenaran butuh kesabaran. Bahkan para sahabat pun dulu pernah dianggap sesat oleh masyarakatnya sendiri. Tapi hari ini, nama-nama mereka harum di langit dan bumi, karena mereka tidak menunggu persetujuan manusia. Mereka hanya menunggu izin dari Allah, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk terus melangkah. Jika hari ini kamu sedang merasa lelah karena merasa sendirian dalam jalan perjuanganmu, maka ketahuilah, orang besar memang harus melewati jalan sunyi. Pemimpin memang harus tahan dari cibiran. Dan orang-orang terpilih memang diuji bukan dengan derita fisik saja, tapi dengan kesepian jiwa. Tapi di balik itu, Allah sedang menyiapkanmu, menyaringmu dari suara-suara dunia, agar kamu hanya mendengar satu suara. Lanjutkan, aku bersamamu. Karena sesungguhnya, yang benar itu tetap benar meski seluruh dunia menertawakanmu. Dan yang salah itu tetap salah meski satu dunia memujanya. Jadi sahabatku, jangan tunggu semua orang paham. Jangan tunggu dukungan untuk memulai. Jika hatimu yakin dan Allah sudah membisikkan petunjuk itu dalam jiwamu, maka langkahlah. Karena Allah tidak pernah menyesatkan hamba yang ikhlas mencari jalannya. Dan ingat, sukses sejati bukan saat kamu dimengerti banyak orang, tapi saat kamu bisa berdiri di hadapan Allah dan berkata, "Ya Rob, aku tetap melangkah meski aku tak dipahami, karena aku yakin Engkaulah yang memilih jalanku." Ciri ketiga, kamu gagal tapi tidak kalah. Sahabat jiwa terpilih. Tanda ketiga, dan mungkin ini yang paling penting, bahwa kamu ditakdirkan untuk sukses adalah kamu pernah gagal tapi tidak pernah kalah. Ada orang-orang yang ketika gagal langsung menyerah, langsung menyimpulkan bahwa ia tidak berbakat, tidak mampu, dan tidak pantas untuk berhasil. Tapi tidak denganmu. Kamu pernah jatuh, tapi kamu bangkit, dan bukan hanya sekali, mungkin berkali-kali. Tapi tetap saja kamu tidak bisa diam. Hati kecilmu selalu berkata, "Coba lagi. Kamu belum selesai. Kamu diciptakan untuk lebih dari ini." Itulah tanda jiwa yang tidak mudah menyerah. Jiwa yang ditakdirkan sukses tidak selalu menang dalam setiap pertarungan, tapi ia selalu muncul kembali dengan tekad yang lebih kuat. Sahabatku, dalam hidup ini, kamu akan berkali-kali merasa gagal. Gagal dalam usaha, gagal dalam hubungan, gagal dalam mengejar impian, bahkan gagal dalam menjadi pribadi yang baik. Tapi,
Di balik semua itu, yang Allah lihat bukan seberapa sering kamu gagal, tapi seberapa sering kamu bangkit. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah. Tapi beliau tidak pernah kalah secara jiwa. Beliau tetap bertakwa, tetap sabar, tetap menjaga kemuliaannya, sampai Allah angkat derajatnya menjadi pemimpin Mesir. Atau Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit, hilangnya harta dan keluarga. Tapi beliau tidak pernah menyerah dalam doanya. Dan akhirnya Allah pulihkan segalanya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena bagi orang-orang terpilih, kegagalan bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan spiritual menuju kedewasaan dan kekuatan sejati. Mereka tahu, setiap luka adalah bekal, setiap tangis adalah pembersih, setiap ujian adalah tanda cinta dari Allah. Mereka tidak marah saat gagal, tidak protes kepada takdir, tapi bertanya pada diri, apa hikmahnya? Apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana aku bisa lebih kuat setelah ini? Dan karena itulah mereka menang. Bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena mereka tahu bagaimana caranya bangkit dengan membawa pelajaran. Sahabatku, jika kamu saat ini sedang berada di titik rendah, sedang merasakan kegagalan, jangan merasa sendiri, jangan merasa kalah. Bisa jadi, ini bukan ujung jalanmu, tapi belokan tajam menuju jalan yang lebih benar. Bisa jadi, Allah sedang menghapus dosa-dosamu melalui kegagalan ini. Bisa jadi, Allah sedang membentuk jiwamu untuk menanggung kesuksesan yang lebih besar nanti. Karena Allah tahu, kesuksesan yang besar butuh jiwa yang kuat, dan jiwa yang kuat lahir dari luka yang disembuhkan dengan sabar dan doa. Maka sahabatku, bangkitlah lagi, coba lagi, jangan biarkan satu kegagalan membuatmu kehilangan semangat. Karena kamu belum kalah, selama kamu belum berhenti, dan Allah masih bersamamu, selama kamu terus kembali padanya dengan hati yang tulus. Sahabat jiwa terpilih, 3 ciri yang kita bahas tadi mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang benar-benar merasakannya, itu adalah tanda dari Allah bahwa hidup mereka sedang diarahkan menuju takdir besar. Pertama, saat kamu tak pernah betah dalam zona nyaman, itu pertanda jiwamu menolak untuk hidup biasa-biasa saja. Kedua, ketika kamu tetap melangkah meski tak dipahami, itu adalah bukti kekuatan hatimu yang telah dipandu oleh visi, bukan validasi. Dan ketiga, saat kamu pernah gagal tapi tak pernah kalah, itulah ciri jiwa baja yang pantas memikul kesuksesan sejati. Ingatlah, sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia pada jalannya. Bukan siapa yang tak pernah jatuh, tapi siapa yang selalu bangkit dengan lebih dalam iman, lebih kuat tekadnya, dan lebih bersih hatinya. Jika hari ini kamu sedang dalam proses, sedang bertanya-tanya, sedang bertahan di tengah ketidakpastian, maka bersabarlah, karena bisa jadi, justru disitulah Allah sedang menyiapkan kemuliaanmu. Doamu tidak diabaikan, langkahmu tidak sia-sia, air matamu dilihat, dan lelahmu dihitung. Suksesmu tidak akan datang terlambat. Ia akan datang di waktu terbaik, saat jiwamu sudah siap memikul amanah besar itu. Dan kamu tahu bahwa semua itu datang bukan karena hebatnya dirimu, tapi karena rahmat-Nya. Teruslah melangkah, dan biarkan Allah menuntunmu sampai ke puncak. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.